Setelah selesai pembuatan tepung, kita bersiap untuk pulang. Kita selesai pembuatan tepung sekitar jam 10 pagi karena banyaknya antrian mulai dari jam 4 pagi tadi. Tepung yang sudah jadi, kemudian kita campur dengan pengembang beras. Pengembang beras yang kita gunakan saat ini adalah merek Panipan. Boleh juga dicampur dengan pengembang beras merek yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Setelah itu, tepung kita campuri dengan air gula tebu yang sudah dilarutkan kemarin sampai adonannya seperti pada video berikut ini. Adonan ini didiamkan selama 1 malam, besoknya baru bisa digunakan. Persiapan selanjutnya, kita mempersiapkan bambu yang digunakan untuk pembuatan lemang tersebut. Bambu yang kita gunakan saat ini adalah jenis bambu syariah. Karena bambu yang digunakan untuk pembuatan lemang ada 2 jenis. Jenis pertama adalah talang. Talang merupakan jenis bambu yang tipis, sedangkan yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan jenis bambu yang agak tebal sedikit, sebagaimana yang kita gunakan saat ini. Ruas demi ruas bambu ini kita lobangi terlebih dahulu agar beras adonan mudah untuk dimasukkan. Kemudian bambu ini kita cuci sampai bersih. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan sandaran lemang. Bahan yang kita gunakan untuk pembuatan sandaran lemang adalah pohon pisang. Kenapa menggunakan pohon pisang? Karena pohon pisang merupakan jenis pohon yang tidak mudah terbakar oleh api. Setelah selesai pembuatan sandaran lemang, kita menaburkan sekam. Sekam ini berfungsi untuk menahan bara api agar tidak menjadi abu. Karena yang kita butuhkan untuk pembuatan lemang adalah bara api, bukan api yang menyala, dengan tujuan agar lemangnya matang dengan sempurna dan tidak hangus. Tahap selanjutnya, kita menyusun kayu bakar yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Kemudian menghidupkan api dan menunggu seluruh kayu bakar menjadi bara api. Sembari menunggu seluruh kayu bakarnya menjadi bara api, kita mulai membuat adonan untuk pembuatan lemangnya. Cara pembuatan adonan untuk membuat lemang, pertama-tama adonan yang sudah kita diamkan 1 malam, kita tuangkan lagi dengan gula tebu sedikit demi sedikit sambil diaduk secara merata dan perlahan. Alasan mengapa gula tebunya tidak boleh dituangkan secara keseluruhan, agar gula tebu yang dituangkan secara perlahan dapat meresapi bagian demi bagian dari adonan tersebut. Untuk takaran gula yang kita gunakan pada pembuatan lemang ini, kita menggunakan gula sebanyak 10 kg gula tebu ditambah setengah kilogram gula pasir. Karena untuk mendapatkan rasa manis yang pas, kita menggunakan per 1 sukat beras 2 kg gula tebu. Jika adonan masih kental, kita boleh menambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita tambahkan vanili agar aroma pada lemangnya lebih menarik. Tidak ada takaran pasti untuk ukuran vanili, maka vanili tambahkan sesuai dengan kebutuhan saja. Untuk mengetahui apakah adonan ini sudah siap digunakan atau belum, maka ada 2 cara. Cara pertama, dengan meneteskan adonan dari ketinggian. Jika buih besar dan buih kecilnya sama banyak, maka adonan sudah siap untuk digunakan. Cara kedua, dengan menggunakan punggung sendok. Jika adonan pada punggung sendok cepat turun, berarti adonan sudah siap untuk digunakan. Jika belum, berarti adonan masih kental dan perlu ditambahkan air, sebagaimana pada video ini. Adonan yang sudah jadi, kemudian kita tuangkan pada bambu yang sudah dipersiapkan. Untuk takaran adonan pada bambu, adonan tidak boleh diisi secara penuh, karena adonan yang diisi secara penuh akan melimpah saat kita bakar. Agar adonan tidak melimpah saat dibakar, maka cukup diisi 2/3 bambu saja. Tahap selanjutnya adalah membakar bambu yang berisi adonan pada bara api yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Pada tahapan ini, minimal dilakukan oleh 3 orang bahkan lebih, seperti mengisikan adonan ke dalam bambu, membawa bambu yang berisikan adonan ke bara api, dan membolak-balikkan bambu yang berisikan adonan pada bara api. Sebab, jika bambu yang berisikan adonan tidak dibolak-balikkan pada bara api, maka bambu akan hangus oleh api dan adonan tidak akan masak dengan sempurna. Pada tahapan ini yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga bara apinya supaya tidak menyala besar, agar adonan tidak tumpah atau bambunya hangus terbakar dan hasilnya tidak akan menjadi maksimal. Selain itu, kita harus tetap membolak-balikkan bambu yang berisikan adonan tersebut secara bergantian dan terus-menerus agar mendapatkan hasil yang maksimal dan kematangan yang merata. Jika bambu pada bagian bawahnya sudah terlihat mengering dan dirasa adonannya sudah matang, maka kita perlu menurunkan sandaran lemangnya agar adonan pada bagian atas bambu juga matang dan kemudian dibolak-balik secara terus-menerus sebagaimana yang sudah dilakukan tadi hingga adonannya benar-benar matang dan lemangnya siap untuk disajikan. Untuk mengetahui apakah lemangnya sudah matang atau belum, bisa kita lihat pada bagian kepala lemangnya apakah sudah kering atau belum. Pemirsa, ini merupakan penampakan nagari si Anggai-Anggai yang penuh dengan asap yang mengepul, pertanda akhir Ramadan telah tiba dan siap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Demikianlah proses pembuatan lemang, salah satu tradisi di negari Sari Al-Hantigo, khususnya di Jorong si Anggai-Anggai. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.